Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas DKV S1A. Perkenalkan, nama saya Sultan Braha sebagai moderator di kelompok ini. Ingin mempresentasikan tugas kami dengan tema pro dan kontra. Sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Saya Putra Aldi Pratama. lalu yang kedua Saya Budi Sentoso. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya agar mempercepat waktu. Kita mulai dari kontra dulu yang dibawakan oleh teman kami Budi Sentoso. Ya, saya Budi Sentoso akan menjelaskan kontra dari sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya ekonomi konvensional di Indonesia. Di antara problematika atau masalah yang dihadapi dalam perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, yaitu kontranya sebagai berikut. Satu, mensyariahkan bank syariah. Masalah yang muncul adalah mengenai definisi institusi keuangan syariah itu sendiri, serta produk dan operasionalnya menurut perspektif hukum Islam. 2. Persepsi yang salah mengenai ekonomi Islam. Selama ini banyak orang yang menganggap bahwa ekonomi Islam dalam hal ini lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Adalah kenyataannya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga komersial yang melayani siapa saja dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja. 3. Kualitas sumber daya manusia. Masalah lainnya yang muncul terkait dengan ekonomi Islam di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia yang pengetahuannya maupun keahlian yang diperlukan adalah rangka memenuhi kebutuhan permintaan akibat dari pertumbuhan yang pesat. 4. Keberadaan lembaga keuangan Islam yang minimnya jumlah lembaga keuangan Islam di Indonesia yang masih kalah jauh dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan konvensional. Oke, terima kasih apa yang disampaikan dari Budi. Langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu pro yang akan dibawakan oleh Putra Aldi pertama. Silakan. Ya, kalau menurut saya dihapusnya sistem ekonomi konvensional itu ya wajar aja. Jadi ekonomi Islam itu sangat mendukung untuk pemerintahan ya. Adapun tujuan dari ekonomi Islam itu adalah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, bukan semata-mata hanya menjadikan kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu seperti pada sistem ekonomi konvensional. Dan ekonomi Islam tidak lahir untuk menjadi pesaing dalam sistem kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam diilhami atas falsafah Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga ekonomi Islam lahir untuk mencapai falah, tidak hanya untuk umat Islam semata, melainkan seluruh alam. Nah, jika ada suatu masalah, itu diselesaikan dengan menentukan prioritas. Sedangkan pada ekonomi konvensional itu menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Ilmu ekonomi Islam membahas mengenai pengelolaan sumber daya. Namun ada beberapa poin penting yang menjadi pembeda ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Pada definisi Hasan Zaman terlihat bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil rujukan dari aturan-aturan syariat Islam. Ilmu ekonomi Islam mengambil rujukan dari aturan-aturan syariat Islam. Definisi Muhammad Arif berfokus pada perilaku muslim yang dalam keadaan ideal tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu Akram Khan menggunakan konsep falah yang menggunakan bagian dari ajaran Islam. Dari sini kita dapat menarik benang merah bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil aspek ideal atau aspek normatif apabila seharusnya berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Ekonomi Islam itu bukan sekedar ilmu ekonomi konvensional yang aspek normatifnya diganti dengan ajaran-ajaran Islam, tetapi lebih jauh dari itu. Ilmu ekonomi Islam memandang apa yang ada pada saat terjadi sebuah fenomena dalam dunia yang tunduk pada sunnatullah, serta menempatkan dalam
kacamata tauhid, hal ini tentu saja berbeda dengan ekonomi konvensional yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit mendasarkan dirinya pada filsafat materialisme, yaitu pada segala yang ada adalah di dunia adalah, yaitu bahwa yang ada di dunia adalah materi atau kebendaan. Kira cukup segitu. Oke, terima kasih atas materi kontraknya. Oke, baik, terima kasih semua. Untuk kesimpulan, biarkan saya yang menjelaskan. Istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi saat ini adalah ekonomi Islam bukanlah sebuah pengganti dari ekonomi konvensional. Tetapi bagaimana kita membangkitkan ekonomi Islam yang sudah lama redup untuk menjadi solusi di tengah tantangan ekonomi konvensional yang belum mampu menjawab tantangan zaman. Seiring dengan itu, maka dirasa perlu bagi kita untuk memetakan faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut. Pertama, masih minimnya peran ulama dalam mengimplementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kajian di masjid. Para ulama yang memahami fikih, mualah, dan ekonomi Islam masih relatif sedikit. Kedua, peran pemerintah dinilai masih minim terhadap pengembangan literasi ekonomi Islam. Terbukti dengan stagnannya market share perbankan syariah di rentan 5%. Ketiga, kurangnya optimalisasi SDM ekonomi syariah di Indonesia. Data dari OJK tahun 2016 menunjukkan di Indonesia sedikitnya ada 220 program studi ekonomi syariah yang tersebar di 160 perguruan tinggi dan setiap tahun lulusan ekonomi syariah bertambah banyak. Oke, mungkin hanya ini saja yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Kami mahasiswa dari kelas DKV 1A mengucapkan terima kasih atas presentasi kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.